pantun rohani untuk hari ini dengan Feby dan Banian di Surabaya. Injil hari ini hanya singkat, hanya ada 2 ayat yang maknanya demikian padat, yang membandingkan 2 jenis kebahagiaan. Dan Yesus menunjukkan kebahagiaan mana yang sejati dan mana yang hanya nampak, hanya imitasi permukaan. Kemarau panjang membuat tanah tandus. Buktinya tanah menjadi pecah-pecah. Kamu semua ini milik Kristus, jadi berhak menerima janji Allah. Mempunyai seorang anak yang sukses menjadi idaman dari setiap orang tua. Seakan-akan itu adalah kesuksesan mereka. Kesuksesan seorang ibu yang sudah mengandung, menyusui, membesarkan, dan mendidik anak itu. Karena itu tidak jarang seorang ibu memaksa anaknya untuk belajar ini itu, bahkan di bidang yang tidak sesuai dengan bakat minat sang anak. Anak dipaksa untuk menjadi seperti yang dikehendaki sang ibu, sang ayah, atau keluarga besarnya, atau juga yang diinginkan masyarakat. Kebahagiaan apa yang diharapkan? Dipuja-puji banyak orang, bisa juga ditambah dengan harta sebagai hasil dari kesuksesan itu. Menyeberang dari pulau ke pulau, disuguhi pemandangan yang memukau. Bahagialah ibu yang mengandung engkau, serta yang telah menyusui engkau. Hari ini, marilah kita sekali lagi menyadari betapa pentingnya untuk berbahagia sebagai anak-anak Allah, yakni dengan mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya, sekaligus berarti menjalankannya. Memakai baju yang beraneka warna untuk menunjukkan hati yang ceria, yang dengar sabda dan memeliharanya, dia itulah orang yang berbahagia. Bukan hanya yang tertulis dalam kitab suci, namun yang terutama adalah sabda yang dibisikkan Allah dalam puri batin kita. Mendengarkan suara Allah yang hidup, yang muncul dalam hati kita, akan membawa kita kepada kehendak Allah. Bukan sekedar memenuhi harapan keluarga atau harapan masyarakat. Dan kalau sikap itu dimiliki oleh orang tua, maka pastilah putra-putrinya mengalami pembelajaran dan akan menjadi bekal hidup bagi mereka. Bagaimana cara hidup yang selalu mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Itulah kebahagiaan sejati dari sebuah keluarga, yang setiap anggotanya mempunyai kepekaan dalam mendengarkan suara Allah dan mempunyai kebebasan hati untuk menjalankan suara Allah itu. Di dalam bulan Rosario ini, baiklah kita mengingat Bunda Maria sebagai contoh seorang ibu yang selalu mendengarkan, merenungkan suara Allah dalam hatinya, dan secara konsisten menjalankannya. Sehingga Bunda Maria ikut membantu putranya dalam menuaikan perutusan Bapa di surga. Marilah kita mohon pada Allah Roh Kudus yang telah menerangi Bunda Maria, membimbing Bunda Maria, agar kita pun mampu mendengarkan dan merenungkan suara Allah yang hidup di dalam hati kita, agar kita juga berani menjalankannya, sehingga kita boleh menikmati kebahagiaan sejati sebagai anak-anak Allah Bapa yang tekun dan setia mengikuti jalan Yesus Sang Putra. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Terima kasih, berkah dalam.